Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Tri Suyono SPD selaku mentor peserta orientasi P3K tahun 2023. Yang terhormat peserta seminar laporan orientasi P3K tahun 2023. Di sini saya Sarinur Afifah SPD selaku moderator akan mengantarkan kegiatan seminar pada hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Aptrilianto SPD. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tri Suyono selaku mentor beserta orientasi konsultasi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang di tahun 2023, serta yang saya banggakan rekan-rekan peserta orientasi P3K yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita selalu mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmatnya kita bisa berkumpul di SD Pedomor 2 ini dalam rangka seminar laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang tahun 2023. Baik, tanpa panjang lebar untuk mukadimah, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang sudah saya susun. Untuk orientasi ini adalah tentang rencana hasil kerja P3K. Yang pertama itu rencana hasil kerja tahunan, mana saya berunit kerja di SD Negeri Keting 1 dan saya menjabat sebagai guru mata pelajaran, tepatnya itu sebagai guru PAI dan seperti. Dan masa kontrak saya tertera di situ adalah mulai dari tahun 2023 sampai nanti 2028. Kemudian tujuan dari instansi atau unit kerja mandiri saya yaitu satu, mewujudkan kerukunan persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Itu yang kedua, mewujudkan tatanan kehidupan berdasarkan norma, etika, sosial dan budaya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kedisiplinan seluruh warga sekolah. Disambung untuk yang keempat yaitu terwujudnya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Kemudian yang kelima, tujuan instansi kami adalah mengembangkan potensi dan keterampilan peserta didik untuk mencapai hidup yang lebih baik. Kemudian tujuan yang ketujuh adalah mencapai prestasi yang unggul di segala bidang. Itu adalah tujuan instansi unit kerja kami. Kemudian selanjutnya adalah rencana hasil kerja pimpinan. Yang pertama adalah mewujudkan terciptanya warga sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga mewujudkan warga sekolah yang berprestasi, warga sekolah yang terampil, mandiri, berkarakter dan berwawasan global. Demikian tadi rencana kerja atau rencana hasil kerja tahunan. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Untuk program yang akan saya laksanakan dalam jangka 5 tahun ke depan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah. Untuk tahun yang pertama, kegiatannya berupa mencari tahu kesulitan belajar bagi peserta didik. Kemudian dilanjutkan di tahun yang kedua yaitu setelah saya mengetahui kesulitan yang dialami oleh peserta didik, maka saya akan membuat pembelajaran yang menarik, media pembelajaran yang menarik serta menyenangkan, guna menambah keberhasilan dalam ketercapaian materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk tahun yang ketiga itu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan melalui metode Make a Match. Kemudian untuk tahun yang keempat, saya melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan di tahun yang ketiga tadi, yaitu dengan metode Make a Match. Dan untuk yang kelima, tahun yang kelima, saya akan
mempublikasikan metode pembelajaran match ke masyarakat dan warga sekolahnya saja. Baik, untuk 5 tahapan tadi atau 5 rencana yang akan saya laksanakan tadi, itu tadi yang di depan adalah kegiatannya. Kemudian tahapannya adalah untuk tahun yang pertama itu meliputi yang pertama saya akan mengajarkan kepada siswa materi surat Al-Kafirun dengan metode ceramah dan tanya jawab saja tanpa melibatkan metode-metode yang lain. Kemudian yang kedua adalah mempresentase keberhasilan pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab itu saja untuk yang tahun pertama ini. Karena hal itu saya lakukan untuk mencari tahu kesulitan belajar peserta didik dengan metode yang konvensional. Itu untuk yang pertama. Untuk kegiatan yang kedua, tahapannya adalah saya akan membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, di antaranya dengan cara 1. Berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor serta guru kelas 6 karena surat Al-Kafirun itu adalah materi untuk kelas 6 mengenai pembuatan metode make a match yang akan dibantu penjelasannya lewat media audio visual. Yang kedua, bersama dengan teman sejawat untuk pembuatan metode make a match yang dibantu dengan audio visual. Kemudian persetujuan oleh mentor dalam pembuatan metode tersebut. Itu tahun untuk tahapan kegiatannya tahun 2 tahun. Kemudian untuk selanjutnya adalah tahapan kegiatannya melakukan pembelajaran agama yang menyenangkan melalui metode make a match dengan cara 1. Pendidik melakukan absensi kegiatan persepsi. Kemudian guru menayangkan video materi dan saling menghormati yang ada keterkaitannya dengan surat Al-Kafirun tentu saja karena itu adalah makna dari surat Al-Kafirun itu sendiri. Kemudian siswa menyaksikan tayangan video tersebut sesuai dengan metode yang pertama tadi, make a match yang dibantu oleh audio visual. Kemudian guru membagikan kartu indeks yang berisi informasi mengenai ayat-ayat surat Al-Kafirun dan artinya. Kemudian guru menjelaskan kepada siswa untuk menjodohkan kartu yang sesuai apa yang diterima dengan apa yang diperoleh oleh temannya. Kemudian guru mempersilahkan siswa untuk bergerak mencari kategori yang sesuai dengan indeks yang dipegangnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir yaitu melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Guru mengoreksi hasil kegiatan siswa, yakni menjodohkan kartu pada setiap kategori. Misal, ada anak yang menerima sebuah angka, misalkan ini tentang surat Al-Kafirun, angka 1 sampai 6. Ada yang menerima angka, kemudian ada yang menerima berupa ayat, kemudian ada yang menerima berupa terjemahan dari ayat-ayat tersebut. Maka mereka itu yang bertugas adalah mencari pasangan yang sesuai. Misalnya angka 1 harus mencari ayat 1, kemudian harus lagi ada yang mencari arti dari ayat tersebut. Kemudian guru memberikan reward terhadap siswa yang berhasil. Kelompok-kelompok yang berhasil atau sesuai dengan pasangannya maka akan diberikan reward, entah itu ucapan terima kasih atau hanya sebuah tanda bintang dan lain sebagainya. Kemudian guru memberikan soal evaluasi tentang materi yang dipelajari melalui KPD. Dan peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya kembali apabila ada materi yang kurang paham, dan guru bersama siswa menyimpulkan hasil belajar, dan peserta didik dan guru melakukan refleksi pembelajaran hari ini, serta yang terakhir adalah guru mengakhiri proses pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan output dari hasil kegiatan per tahun yang saya laksanakan mulai dari tahun yang pertama, yaitu tentu saja saya akan mengetahui kesulitan belajar peserta didik apabila hanya dengan metode konvensional saja. Kemudian yang kedua adalah mengetahui tingkat keberhasilan jika hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa terkelompokkan atau terlihat kelompok siswa yang sudah paham maupun belum paham. Itu yang kedua, yaitu terciptanya media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Terjadinya kesepakatan antara guru kelas 6 dan mentor, terciptanya metode make a match berbantu media audio visual untuk materi surat Al-Kafirun. Kemudian disetujuinya metode make a match berbantu media audio
visual. Kemudian yang selanjutnya adalah terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan, terlaksananya kegiatan persepsi, terlaksananya pembelajaran menggunakan media audiovisual dan make-match, terlaksananya pembelajaran dengan metode make-match yang menyenangkan. Next saja ya, Bapak Ibu. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, saya di sini melakukan pengajaran atau pembelajaran dengan siswa dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kami capai, dan itu adalah wujud dari penerapan nilai berakhlak, yaitu kompetensi membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selain itu, saya juga membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan sikap kreatif dan inovatif. Itu adalah penerapan nilai berakhlak yang yaitu adaptif, dalam artian siap menghadapi dan menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Selain dua hal tersebut tentang penerapan nilai berakhlak, saya juga melakukan kegiatan komunikasi dan kerjasama dengan mentor dengan sikap saling menghargai. Itu mewujudkan penerapan nilai berakhlak yang berupa harmonis dan kolaboratif, sikap saling peduli, menghargai dan bertoleransi dengan perbedaan dan saling bersinergi. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Untuk itu waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Abdrilianto SPDI yang telah menyampaikan paparannya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta dipersilahkan untuk memberikan tanggapan berupa pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin bertanya. Ya. Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mulyati, saya dari SD Negeri Gondario. Nah, Pak Abdullah, saya mau bertanya, mengapa Anda menggunakan metode make-match untuk pembelajaran Quran Surat Al-Kafirun? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ira yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya Pak Abdrilianto untuk menanggapi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ira yang telah memberikan pertanyaan yang cukup bagus, dan ini mungkin bisa mewakili untuk teman-teman yang lain. Kenapa saya lebih memilih metode make-match untuk diterapkan ke materi surat Al-Kafirun? Ya, karena dalam pendidikan agama Islam tentu saja tentang surat pendek ini kita memerlukan metode yang harus bervariatif. Dan untuk metode yang paling tepat saya rasa untuk mengupas materi tentang surat Al-Kafirun adalah make-match, karena di situ terjadi ataupun adalah sesuatu kegiatan yang menyenangkan di mana siswa disuruh untuk menjodohkan antara nomor ayat, kemudian bunyi ayat dan terjemahan dari ayat tersebut. Sehingga dengan demikian diharapkan pemahaman materi tentang surat Al-Kafirun ini bisa lebih mengena ke peserta didik lewat metode make-match. Kemudian yang bisa saya jawab kembali ke moderator. Ibu Ira, apakah sudah puas dengan jawaban Bapak Abdrilianto? Sudah. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dipersilahkan. Ya, silakan. Adakah kekurangan dari metode make-match yang digunakan untuk materi Al-Quran Surah Al-Kafirun? Terima kasih kepada Ibu Anita. Untuk selanjutnya ditanggapi oleh Bapak Abdrilianto. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nita yang menanyakan adakah kekurangan tentang metode make-match yang diterapkan untuk pembelajaran. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya
semua metode itu baik, tetapi tidak ada yang terbaik. Ya, tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung di mana kita menempatkan metode pembelajaran tersebut, apakah tepat dengan materi yang akan kita jalankan atau justru kita akan salah metode sehingga tidak tercapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk metode Make ini memiliki kekurangan secara umum, diantaranya adalah di mana metode Make ini melibatkan semua warga kelas, dalam arti semua siswa yang akan bergerak aktif mencari pasangannya. Itu tentu saja akan menimbulkan kegaduhan di saat kegiatan dilaksanakan, sehingga akan sedikit mengganggu apabila berdampingan dengan kelas yang lain. Itu secara umum seperti itu. Kemudian itu yang kedua, metode Make ini juga akan memakan banyak waktu tentu saja, karena ini metodenya sudah bermain kartu, pemasakan kartu, sehingga nantinya jika tidak pandai mengolah waktu, guru tersebut akan kehabisan waktu sebelum materi tersampaikan kepada siswa. Saya kira seperti itu, Ibu Mita, yang bisa saya jawab. Kembali ke moderator. Bagaimana kepada Ibu Anissa, apakah sudah puas dengan jawaban Bapak Aprilianto? Baik, terima kasih kepada Bapak April dan peserta seminar yang telah melakukan sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanggapan mentor. Kepada Bapak Trisuyono SPD selaku mentor, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Ini paparan yang sudah dibacakan oleh Bapak TG tentang program kegiatan. Ini yang tahun pertama, mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Kemudian yang tahun kedua, membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian tahun ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran agama yang menyenangkan melalui metode Make and Make. Selanjutnya untuk tahun keempat yaitu melakukan evaluasi penilaian dan refleksi. Selanjutnya untuk tahun yang terakhir, tahun kelima, yaitu mempublikasikan metode pembelajaran Make and Make. Nah, program-program kegiatan ini semoga bisa dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan program yang sudah tersusun dan tertata rapi, dan ini memang sangat bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran, khususnya di Genting satu, dan umumnya bisa berkembang untuk sekolah-sekolahan lain untuk saling tukar pengalaman menggunakan metode ini untuk keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar, dan hubungan juga untuk menanamkan karakter akhlak mulia yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Ini semoga program-program tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Trisuyono SPD yang telah memberikan tanggapannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada Bapak Aprilianto SPD dimohon untuk kembali ke tempat semula. Baik, sebelum saya kembali ke tempat, saya mengucapkan terima kasih kepada mentor maupun kepada rekan-rekan yang telah menghadiri seminar ini. Namun apabila saya telah menyampaikan seminar
Ada banyak kurangnya, saya maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Mentor atas segala motivasi dan dorongan pada kami. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.